Saat saya mempublikasikan video ini, di saat yang sama Xiaomi resmi meluncurkan Poco X7 Pro 5G yang dibanderol seharga 5 jutaan. Yang katanya, skor Antutu bisa sampai 1,7 jutaan, guys. Dan untuk pasaran harga bekas HP ini, Poco X6 Pro 5G rata-rata dibanderol seharga 3,5 juta, guys. Termasuk unit yang saya miliki ini. Tapi kalau kalian disuruh milih nih, kira-kira mending ambil Poco X7 Pro 5G atau X6 Pro yang sekarang harganya menyentuh 3,5 juta. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oh iya, dan di video ini saya akan memberikan sedikit perbedaan dan komparasi antara X6 Pro 5G dengan X7 Pro 5G. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Perbedaan yang pertama dan termasuk peningkatan kalau menurut saya, yaitu kapasitas charger yang lebih besar. Pada Poco X7 Pro sebesar 90 watt, sedangkan di Poco X6 Pro 5G hanya 67 watt saja guys. Meskipun begitu, bukan berarti pengecasan Poco X6 Pro lebih lambat ya. Tapi sebenarnya sama saja, kapasitas baterai Poco X7 Pro juga lebih besar. Jadi lebih lama guys, dibandingkan dengan Poco X6 Pro 5G yang hanya 5000 mAh saja. Untuk fakta lapangannya, silahkan kalian cek di YouTube lain lah. Lalu bagaimana dengan kualitas layarnya? Apakah ada peningkatan dari Poco X6 Pro ke X7 Pro? Dan ternyata sama aja guys. Keduanya sama-sama memiliki layar sebesar 6,67 inch dan resolusi sebesar 1220 x 2712 pixel. Gak heran sih kenapa Poco X7 Pro masih mempertahankan layar dari Poco X6 Pro. Ya gimana ya, karena kualitasnya sudah cukup bagus banget kalau menurut saya. Sesuai dengan standar ekspektasi para penikmat gadget lah ya. Sama-sama menggunakan panel layar AMOLED, mendukung fitur HDR10+, dan refresh rate-nya pun juga sama, yaitu sebesar 120 Hz. Dan itu kapasitas standar untuk HP-HP zaman sekarang coy. Dan tentu saja ketika kalian mengaktifkan mode 120 Hz, maka daya pakai baterai menjadi cepat berkurang coy. Lebih boros dibandingkan dengan kalian mengaktifkan yang 60 Hz saja. Kalau saya pribadi, saya aktifkan di 120 Hz, tapi hanya di beberapa aplikasi yang memang membutuhkan hal itu saja. Ada satu lagi nih, peningkatan pada sektor kecerahan layar. Jadi pada Poco X6 Pro 5G, kecerahan layar tertinggi ada di angka 1800 nits. Tapi pada Poco X7 Pro 5G bisa sampai 3200 nits. Mantap gak tuh? Informasinya sih seperti itu. Tapi karena saya belum punya HP-nya, maka saya belum bisa mengecek secara langsung. Tapi kalau beneran bisa seterang itu sih OP banget ya. Tapi tentu saja, semakin terang layar, maka konsumsi daya semakin besar juga guys. Kalau saya pribadi sih, untuk fitur kecerahan otomatis ini saya aktifkan agar baterainya lebih awet coy. Oh ya, lalu bagaimana dengan performanya? Di atas kertas, Poco X7 Pro lebih OP dibandingkan dengan Poco X6 Pro. Peningkatan pada sektor prosesor atau chipset, yaitu Dimensity 8300 ke Dimensity 8400 coy. Untuk skor Antutu juga meningkat drastis dari 1.200.000 ke 1.700.000-an guys. Tapi bukan berarti Poco X6 Pro jelek ya, bukan seperti itu. Karena kalau dipraktekkan secara langsung, perbedaannya tidak terlalu signifikan kok. Dimensity 8300 ini juga cukup OP. Apalagi dibekali dengan RAM 12GB dan penyerapan internal sebesar 512 GB coy. Untuk harga 3,5 juta sih sangat worth it sekali kalau menurut saya. Sayangnya untuk update Android 15 belum dapet ya, jadi masih Android 14 coy. Lalu bedanya apa bang? Gak ada bedanya. Semua aplikasi tetap bisa dijalankan dengan lancar dan mudah.
tanpa ada kendala. Oh iya, saya mau bahas sedikit tentang HyperOS nih. Lama-lama mantap juga ini, UI-nya matang. Bahkan kapasitas sistem hanya 8,7 GB saja. Ditambah dengan berkas sistem, ya kira-kira 21 GB-an lah. Termasuk dalam daftar UI terbaik kalau menurut saya. Lalu untuk kunci layarnya masih belum ada perubahan. Beberapa generasi masih menggunakan biometrik, sidik jari di dalam layar, dan face unlock. Dan mantapnya, fitur sidik jari di dalam layarnya Poco X6 Pro ini responsif dan cepet banget guys buat buka. Tinggal sentuh dikit, layar langsung kebuka. Oke, sekarang di bagian akhir, yaitu soal kameranya. Perbedaan yang paling menonjol adalah penempatan dan desain kameranya. Entah kenapa, untuk desain kamera saya tidak terlalu suka dengan Poco X6 Pro ini. Kalau kalian gimana guys? Suka nggak dengan desain kamera yang seperti ini? Tapi resolusinya mantap sih, 60 megapiksel. Dibandingkan dengan X7 Pro yang hanya 50 megapiksel. Untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini coy. Dan untuk hasil perekaman videonya kurang lebih seperti ini. Ini saya set di 1080 60 fps menggunakan lensa utama. Dan ini saya set di resolusi yang sama 1080 di mode lensa ultra wide. Hasilnya kira-kira seperti ini guys. Oh iya, satu lagi yang saya suka dari HP ini adalah perekaman kamera depannya. Bisa stabil gini coy. Warnanya juga bagus. Padahal biasanya fitur kamera depan ini tidak terlalu diperhatikan. Tapi ini bisa bagus gini coy. Mantap sih Poco X6 Pro. Oke, jadi gimana guys? Kira-kira HP ini worth it gak untuk dibeli di tahun ini 2025? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka silahkan like dan silahkan bagikan ke teman-teman kalian guys. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, akhir kata terima kasih dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.